tips and trick untuk food vlogger supaya jadi food vlogger yang berhasil dan sukses. Food vlogger yang berhasil dan sukses. Riset sih sebenarnya, riset tempat makannya dulu. Jadi kalau misalnya kita lagi jalan ke satu tempat makan lah ya. Jadi kalau kita lagi jalan ke satu tempat makan, biasanya yang kita tanyakan makanannya tuh, boleh tanya sejarah tempat makannya dulu. Jadi misalnya tempat makannya itu sudah dibuka sejak tahun berapa, terus speciality-nya apa, terus apa sih yang bikin tempat itu bertahan gitu loh. Jadi lebih ke sejarahnya. Jadi kalau ada narasi sejarahnya, orang tuh kadang-kadang, ini menurut gua kadang-kadang orang suka dengar sejarah tempat makan itu, karena semakin lama tempat makan itu, semakin banyak orang yang pernah makan ke sana. Jadi kayak legend, Otentik lah ya. legend ya. Maksudnya legend itu mungkin ada tempat makan buka dari tahun 1950, 1960, sekarang udah 2023, udah 60 tahun. Artinya selama 60 tahun itu kan sudah berapa juta orang yang makan ke situ. Nah, itu yang kita gali sebenarnya. Kenapa tempat makan itu bisa jadi legend dan orang suka? Karena udah bertahun-tahun orang cobain makan itu terus dan lidahnya udah terbiasa. 60 tahun. Coba bayangin 60 tahun orang makan makanan yang sama dan lidahnya mereka terbiasa sama makanan itu, makanya jadi makanan itu legend. Gitu. Terus apalagi ya? Banyakin collab sih sebenarnya, banyakin collab sama vlogger lain, nyari informasi. Terus kalau misalnya ke satu daerah, nah kadang-kadang kalau lu jadi followers atau jadi apa ya, trend follower ya, trend follower kan gitu-gitu aja tuh. Yang sana sudah pergi lu datang, ntar siapa lagi udah pergi lu datang sono. Kayaknya be the first itu penting. Betul. Be the first. Tapi kalau tempat makan sih nggak pernah kita jadi be the first, jarang ya. Tapi kalau misalnya dapat nih satu tempat yang memang nggak pernah kesentuh sama tempat itu, jadi contoh kayak siapa tuh, Next Carlos kali ya. Dia ngetop viral gara-gara dia nge-review satu tempat makan yang sebenarnya simple banget, cuma jualan telur goreng, tapi rame dan legend. Dan kita nggak pernah tahu itu juga sebelumnya, karena di daerah itu kan jauh tuh, di daerah Kalimantan kan. Ya kita orang daerah Sumatera, daerah Jawa belum. Nasi telur ya. Nasi telur. Iya. Simple, legend, rame. Iya. Itu loh. Hal-hal yang simple itulah yang kadang-kadang kita ngelihatnya tuh kayaknya simple, tapi ternyata viral. Iya. Nah, food vlogger itu harusnya nyari yang kayak gitu, simple aja, nggak usah cari yang sampai makanan gastronomi apa segala macam. Lu cari makanan-makanan simple di pinggir jalan yang rame, lu coba liput. Menurut gua sih itu. Terus buat nambah ilmu lo orang juga, lo orang harus banyak interview chef. Karena kita suka makan, belum ngerti tentang makanan itu. Kalau chef itu lebih ngerti tentang makanan itu. Dia tahu cara ngolahnya, dia tahu harus bagaimana diolah, dia tahu bagaimana serve-nya. Nah, dari situ ketika food vlogger sering interview chef, otomatis informasi lu bertambah. Otomatis knowledge lu bertambah, pengetahuan lu bertambah. Dengan sendirinya lu nanti begitu jadi food vlogger juga jadi food vlogger yang profesional. Bukan cuman ngomongin enak gak enak, tapi mulai dari kalorinya berapa banyak, detail, lebih detail. Orang itu pengen dapat informasi dari lu yang punya nilai, punya value. Ngerti nggak maksudnya punya value? Maksudnya gini, ketika lu bikin konten tentang makanan, ada gunanya buat penonton lu. Kalau bahasa Inggrisnya WII, what is if in for me. Apa gunanya buat saya? Apa gunanya buat si viewers? Jadi konsepnya kalau lu bikin konten, lu harus mikirnya begini. Apa dia peduli sama gua gitu loh? Apa dia peduli sama konten ini? Harus dibalik. Oh, ngerti. Ngerti nggak? Iya.
Kalau lo ngomong ini makanan enak segala macam, ya mungkin oke lah, dia cuma cari peduli makanan enak. Tapi lo harus cari lebih detail, lebih dalam, lebih deep. Gitu loh. Iya. Nah, itu Makanan dia. enak, sehat, tapi murah. Gitu loh. Banyak nggak orang peduli tentang makanan sehat? Gua rasa banyak sekarang. Bukan Iya. cuma makanan enak doang, tapi harus sehat juga. Betul. Peduli nggak gitu loh dia sama konten lo? Yang bikin dia peduli sama konten lo apa kira-kira? Di posisi sebagai penonton, lo harus mikirnya bikin konten tuh di posisi sebagai penonton. Kok kalau jadi penonton, apa sih yang gue cari? Apa yang gue pengen tahu dari makanan tersebut? Iya betul. Make sense ya? Make Logic sense, is very yeah. logic sebenarnya. Terus food vlogger ini kan kita bicara makanan. Makanan ini adalah kebudayaan ya, bisa dibilang kebudayaan. Nah kebetulan di Indonesia kebudayaannya sangat beragam. Banyak yang aneh-aneh yang nggak pernah kita lihat, seperti di salah satu contohnya di Tomohon misalnya di Manado. Lu pernah nggak lihat orang makan kucing? Pernah nggak lihat orang makan tikus? Eksotis ya, eksotis food. Bukan eksotisnya aja, itu memang culture-nya mereka di situ gitu loh. Makan tikus biasa aja sudah. Kalong. Makan paniki, makan kelelawar biasa aja mereka. Itu culture. Iya. Di kita di Sumatera, Jawa belum tentu. Betul. Ngelihat orang makan paniki, ngeri. Tapi itu culture, kebudayaan. Iya. Nah, kebudayaan Indonesia beragam. Cari tahu kebudayaan Indonesia tentang makanan tuh apa aja sih kebudayaannya. Ada orang makan nasi sama duren. Ada orang makannya harus ritual dulu. Unik kan? Iya. Unik. Jadi diangkat culture-nya, orang melihat unik, bisa rame food vlogger. Yang dicari sama food vlogger adalah, gue ngerti deh, pokoknya semua food vlogger pengen dapat viral. Viral tapi ya itu seems like the same all gitu loh. Yeah. Sama aja semuanya gitu loh. Yang kesini ke soto, yang situ ke soto juga. Jadi lo harus gali culture-nya. Itu yang penting menurut gue. Riset culture, riset makanan, riset tambah knowledge kalian tentang makanan. Karena lu orang deliver sesuatu ke orang-orang yang nonton tuh, orang pengen dapat value yang lebih. Bukan cuma tentang enak sama nggak enak doang. Itu. Oke, demikian guys. Itu dia tips and tricks from Koriki dari CEO OTB. Ya, kalian kalau mau tahu lebih banyak, bisa langsung kepoin aja akunnya, medsosnya nanti saya kasih CEO OTB ya. Oke. See you.